Kalau kita masih terpikir masih kita punya kekuatan, kita punya perbuatan, berarti dia belum mengesahkan tentang perbuatan Allah. Jadi sebagai ahli sunnah wal jamaah wajib memahami dan mengimplementasikan di dalam hati agar tahu kita bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian dimanapun berada, kali ini kita lanjut kepada sifat wahdaniyah dalam ilmu tauhid ahli sunnah wal jamaah, masuk dalam sifat yang keenam. Bagaimana pengertian daripada wahdaniyah? Wahdaniyah artinya esa. Wa ammal wahdaniyatu fa maknaha adamu ta'addud. Adapun maksud daripada wahdaniyah esa itu maka bermula maknanya itu tidak berbilang-bilang, tidak lebih dari satu. Itu maksudnya. Wahia salah satu aqsam. Dan wahdaniyah makna esa ini ada 3 macam, yaitu esa pada zat, esa pada sifat, esa pada af'al. Pengertian esa pada zat ini wajib kita i'tiqadkan sebagai ahli sunnah wal jamaah, wajib mengetahui ini bahwa Allah Ta'ala itu bersifat esa, zatnya esa, sifatnya esa, af'al esa. Bagaimana cara mengimplementasikan di dalam hati kita? Yaitu kita harus rasakan, kita harus sadari bahwa zat Allah Ta'ala yang kita sembah itu tidak tersusun daripada unsur sesuatu sebagaimana manusia atau makhluk yang lain. Zat manusia, zat makhluk itu memiliki unsur-unsur. Kalau manusia dari darah, daging, kulit, urat, bulu, dan tulang. Begitu juga yang lain, tumbuh-tumbuhan, ada dari daun, kayu, segala macam. Kalau baju dari benang, kapas, dan macam-macam. Zat Allah Ta'ala itu tidak terbentuk daripada unsur-unsur seperti itu. Itu pengertian esa pada zat. Jadi untuk memahami itu, jangan terpikir bagi kita bahwa Allah Ta'ala itu terbuat dari apa, bahwa zat Allah Ta'ala itu ada terbuat dari unsur sesuatu. Tidak. Nah, itu jangan. Karena esa, pengertian esa, jangan kita pikirkan bahwa zat Allah Ta'ala itu seperti apa, seperti unsur apa. Jangan. Tapi Allah Ta'ala itu esa, tidak ada yang tahu, tidak berbentuk unsur. Kemudian esa pada sifat. Esa pada sifat, bahwasanya Allah Ta'ala itu, sifat Allah Ta'ala itu tidak berbilang-bilang di dalam setiap sifat. Seperti kudratnya Allah, kuasanya Allah itu tidak berbilang-bilang. Artinya kekuasaan Allah tidak pakai tangan kiri, tangan kanan, atau pakai kiri, kaki kanan, tidak. Penglihatan Allah, sifat penglihatan Allah tidak pakai mata kiri, mata kanan. Pendengaran Allah tidak pakai telinga kiri, tidak telinga kanan atau lebih. Sifat Allah itu, setiap sifat tidak berbilang-bilang, tetapi esa. Esa artinya satu, tunggal, tidak lebih dari satu. Tetapi dengan sifat yang esa, dengan kuasa yang esa, dengan iradanya yang esa, menciptakan segala sesuatu. Ini Allah hanya mengatakan pun jadi tercipta. Kalau jadi segala sesuatu itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian esa pada af'al, artinya perbuatan Allah itu esa. Bagaimana cara menerapkan di dalam hati? Kita harus sadar bahwa perbuatan Allah esa, artinya seluruh perbuatan yang ada, seluruh hasil sesuatu yang terjadi, ini atas dasar hasil daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tidak ada perbuatan yang lain yang tercipta selain perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan yang terjadi selain perbuatan Allah. Adapun perbuatan makhluk termasuk bagian daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Artinya dimanapun perbuatan manusia, ketentuan Allah, kehendak Allah yang menentukan.
Allah yang menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan kamu. Jadi perbuatan kita adalah bagian daripada perbuatan Allah. Jadi kita ini diciptakan Allah, perbuatan kita juga diciptakan Allah. Kalau sudah demikian, barulah kita dapat mengusahakan. Kalau kita masih terpikir masih kita punya kekuatan, kita punya perbuatan, berarti dia belum mengesahkan tentang perbuatan Allah. Jadi sebagai ahli sunnah wal jamaah wajib memahami dan mengimplementasikan di dalam hati agar tahu kita bahwa kita tidak punya perbuatan, semua adalah perbuatan Allah. Kita tidak punya gerakan, kita tidak punya usaha, semua itu adalah bagian daripada perbuatan Allah. Lahiriah, secara lahiriah kita punya usaha, punya ikhtiar, tetapi hakikatnya itu masuk dalam target kudrat Allah atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kesimpulannya dalam bahasan ini kita wajib mengitikadkan bahwa Allah taala itu esa, dengan arti kata zat Allah taala itu tidak tersusun juzu, tidak berunsur sesuatu dan tidak ada perbandingan zat Allah taala itu dengan zat makhluk. Kemudian sifat Allah taala itu dalam setiap sifat tidak berbilang-bilang, tidak kiri kanan, tidak pakai ini, tidak pakai bantuan, menciptakan segala sesuatu tidak memerlukan bantuan. Allah itu sifatnya adalah tunggal, dengan kekuasaan yang tunggal, pendengaran yang tunggal, penglihatan yang tunggal. Dan sifat Allah taala itu tidak sama dengan sifat sesuatu. Jadi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Penglihatan Allah dengan penglihatan yang tunggal, pendengaran yang tunggal, kekuasaan yang tunggal, segala sesuatu apa yang Ia kehendaki pasti terjadi. Apa yang diciptakan pasti tercipta. Karena segala sesuatu hanyalah Allah Subhanahu wa taala penampaannya. Kemudian esa pada af'al adalah tidak ada perbuatan yang nampak selain hanya perbuatan Allah. Tidak ada perbuatan yang dapat menghasilkan selain perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sekian pengertian daripada esa. Kalau sudah seperti ini itikad kita, barulah kita sudah namanya mengitikadkan, mengesahkan Allah. Kalau belum seperti itu, masih berpikir begini, apakah begitu, apakah Allah seperti ini, berarti belum mengesahkan. Jadi dalam konteks mengitikadkan dalam hati, mengesahkan Allah Ta'ala, itulah cara yang dibahas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.